Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi IPA kelas 9, yaitu bab listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Yang pertama mengenai benda bermuatan listrik. Kata listrik dalam bahasa Inggris adalah electric, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron yang berarti amber. Amber adalah pohon damar yang membatu. Gejala kelistrikan ini pertama kali diselidiki oleh Thales dari Yunani pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amber dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan, seperti potongan-potongan kecil daun, bulu ayam, ataupun debu, ternyata batu amber dapat menarik benda-benda tersebut. Nah, peristiwa ini disebut juga dengan gejala kelistrikan. Selanjutnya adalah peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Gambar pertama yang sisi kiri ini adalah sistir plastik yang dapat menarik potongan kertas setelah digosok kain wol. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini ada kaca ini dapat menarik potongan kertas setelah digosok ke kain sutra. Ada beberapa sifat muatan listrik. Jadi, benda bermuatan sejenis ini akan mengalami tolak-menolak, dan benda yang bermuatan tak sejenis ini akan mengalami tarik-menarik. Berdasarkan sifat muatan listrik, dapat pula diartikan bahwa muatan listrik ini dapat berpindah dari satu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Berdasarkan daya hantar listriknya, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor atau penghantar ini adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, misalnya logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Sedangkan isolator atau penyekat ini adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya karet, porselen, dan udara. Selanjutnya ada induksi muatan listrik. Suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, benda netral didekati dengan benda bermuatan positif, maka akan terjadi induksi sebagai berikut. Jadi di sini ada benda netral, kemudian dia didekati dengan benda yang bermuatan positif, maka nanti benda netral ini, muatan negatif di benda netralnya, itu dia akan mendekat dengan benda yang bermuatan positifnya, sehingga mengumpul ya. Salah satu muatan itu di sebelah kiri, salah satu muatan di sebelah kanan. Dan muatan yang berbeda, jadi positif negatif, dia akan berdekatan. Kemudian benda netral apabila didekati dengan benda yang bermuatan negatif, maka akan seperti gambar berikut. Jadi ini benda bermuatan negatif, ini benda bermuatan netral. Nanti kalau didekatkan, maka yang akan mendekat ke benda bermuatan negatifnya adalah partikel-partikel positif yang ada dalam benda netral tersebut. Induksi listrik itu sendiri merupakan peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar, maka digunakan generator listrik. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff. Nah, ini adalah diagram dari generator Van de Graaff. Di sini ada ujung lancipnya. Di sini ada silinder logam. Kemudian ini adalah sabuk karetnya. Ini adalah bola logam berongga atau kubah. Dan di sini ada silinder politennya. Nah, alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda ini dinamakan elektroskop. Elektroskop memiliki beberapa bagian. Yang pertama, bagian atas ini berbentuk lempeng atau bola di sini. Kemudian bagian bawah ini terdapat dua helai foil atau lembaran tipis logam yang berupa perak atau emas di sini. Kemudian ada tangkai logam dan perlengkapannya ini dibungkus oleh bahan isolator yang terletak dalam kotak berdinding kaca. Jadi di dalam sini. Berikutnya mengenai hukum Coulomb. Nah, percobaan di samping ini menunjukkan bahwa gaya listrik antara dua benda bermuatan ini sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari benda tersebut. Nah, ini adalah bunyi dari hukum Coulomb-nya ya.
Gaya kolom ini akan berlaku pada partikel-partikel bermuatan. Besarnya gaya listrik yang bekerja antara dua partikel bermuatan ini dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Di mana K ini adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom min 2. Kemudian Hi1 dan Hi2 adalah muatan listrik dalam satuan kolom, dan R ini adalah jarak pisah antara muatan Hi1 dan Hi2 dalam satuan meter. Selanjutnya ada medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Medan listrik ini dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Garis gaya listrik pada muatan positif ini berarah keluar dan pada muatan negatif ini menuju ke pusat. Ini adalah garis-garis gaya antara dua jenis muatan. Untuk muatan-muatan positif ini mengarahnya keluar ya, ini semua keluar. Sedangkan yang negatif ini dia akan mengarah ke dalam atau ke pusatnya. Nah, sedangkan untuk garis gaya antara muatan positif dan negatif, yang positif nanti keluar, kemudian kalau ketemu negatif ya berarti dia masuk ke pusatnya. Nah, kuat medan listrik muatan Hi1 yang dirasakan oleh muatan Hi2 ini disebut juga dengan muatan uji dan bermuatan positif. Jadi E sama dengan F per Hi2. E adalah kuat medan listrik muatan Hi1 dengan satuan Newton per kolom. F adalah gaya kolom yang bekerja pada Hi1 dan Hi2 dengan satuan Newton. Hi2 ini adalah muatan listrik kedua dalam satuan kolom. Nah, kuat medan listrik Hi1 ini dapat dirumuskan E sama dengan K Hi1 per R2. K adalah konstanta, R adalah jarak Hi1 ke Hi2, dan Hi1 adalah muatan listrik pertama. Kuat medan listrik ini dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Semakin besar kuat medan listrik, maka garis-garis gaya yang digambarkan akan semakin rapat. Kemudian, energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik yang lain, ini disebut dengan energi potensial listrik. Nah, untuk potensial listrik, jadi elektron ini akan bergerak dari plat B ke plat A yang digambarkan dengan gambar berikut. Nanti arah gerak elektronnya akan berlawanan dengan arah garis gaya listrik. Jadi kan di sini arah gayanya ke kanan, sedangkan arah gerak elektronnya ini berlawanan, dia menuju ke kiri. Untuk memindahkan elektron ini diperlukan usaha. Besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari B ke A per satuan muatan ini disebut dengan potensial listrik. Nah, dengan rumus V sama dengan K Hi per R. V adalah potensial listrik, Hi adalah muatan, dan R adalah perpindahan muatan. Satuan untuk potensial listrik adalah volt atau disimbolkan dengan V besar. Kemudian potensial listrik antara dua titik ini sebesar 1 volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan satu kolom antara dua titik tersebut. Selanjutnya ada kelistrikan pada sistem saraf. Nah, yang pertama ada pada sel saraf. Unit terkecil penyusun sistem saraf ini adalah sel saraf atau neuron. Satu neuron ini terdiri dari badan sel saraf, dendrit, dan akson. Jadi di sini ada struktur sel saraf ya. Di sini ada dendrit ini. Kemudian di sini ada nukleus atau inti selnya. Kemudian di sini ada akson. Ini adalah selubung mielin. Kemudian ada sel Schwann-nya segini, ini adalah sel Schwann-nya. Kemudian antara sel Schwann satu dengan sel Schwann yang lain ini ada nodus Ranvier. Dan di sini ada ujung aksonnya. Akson atau neurit merupakan serabut yang panjang dan umumnya tidak bercabang. Akson ini berfungsi untuk meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke neuron yang lainnya. Akson ini mengandung benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Neurofibril ini dibungkus oleh selaput berwarna putih kekuningan yang disebut dengan selubung mielin. Selubung mielin itu sendiri tersusun dari rangkaian sel Schwann dan berfungsi untuk mempercepat.
Kemudian sel SWAN ini berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi akson dan membantu regenerasi akson. Pada pertemuan antara selubung mielin yang satu dengan yang lainnya, ini terdapat bagian akson yang tidak terselubungi. Bagian ini disebut dengan nodus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat pengiriman impuls saraf. Nah, cara kerja saraf, jadi di sini dari dendrit menuju ke badan sel, baru ke akson. Dua faktor utama yang mempengaruhi kecepatan perlambatan adalah hambatan dalam membran inti dan kapasitansi pada membran. Penurunan potensial aksi nanti akan meningkatkan kecepatan perlambatan. Kemudian hambatan internal sebuah akson ini akan menurun dengan semakin meningkatnya diameter, sehingga sebuah akson dengan diameter besar akan memiliki kecepatan perlambatan yang lebih tinggi daripada akson dengan diameter kecil. Selanjutnya ada tipe sel saraf. Yang pertama adalah sel saraf sensori atau neuron aferen. Ini merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Kemudian ada sel saraf motor atau neuron eferen. Ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari saraf pusat ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Yang ketiga ada sel saraf penghubung atau konektor. Ini merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Berikutnya ada sel saraf adjustor atau neuron adjustor. Ini merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensori dan neuron motor di sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah jenis-jenis sel saraf ya gambarnya. Yang gambar paling kiri ini adalah sel saraf motor. Kemudian yang tengah ada sel saraf sensori, dan yang ketiga yang paling kanan ini ada sel saraf penghubung. Untuk susunan sistem saraf manusia ini terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini dibagi menjadi otak, sumsum tulang belakang, dan sumsum lanjutan. Sedangkan sistem saraf tepi ini dibagi menjadi somatik atau sistem saraf yang sadar, dan otonom atau sistem saraf yang tidak sadar. Nah, untuk sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat koordinasi. Sistem saraf pusat ini tersusun dari otak, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Otak itu terbagi atas otak besar, ini otak besar, otak tengah, di sini otak tengah, dan otak kecil. Antara otak dan sumsum tulang belakang ini terdapat sumsum lanjutan atau medula oblongata. Untuk otak besar atau cerebrum, ini berfungsi sebagai pusat pengendali berbagai aktivitas tubuh, seperti berpikir, kemauan, ingatan, mendengar, membau, bergerak, dan melihat. Kemudian untuk otak tengah atau mesencephalon, ini adalah penghubung antara otak depan dan otak belakang. Untuk otak kecil atau cerebellum, ini sebagai pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Sumsum lanjutan atau medula oblongata ini sebagai pusat pengatur denyut jantung dan tekanan darah, gerak pernafasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, refleks menelan, muntah, batuk, dan bersin. Untuk sumsum tulang belakang atau medula spinalis, ini untuk meneruskan jalannya impuls dari dan menuju otak serta pusat gerak refleks. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini merupakan saraf penghubung antara saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Sistem saraf tepi ini terdiri atas saraf sadar atau somatik dan saraf tidak sadar atau otonom. Di sebelah kanan ini ada gambar sistem saraf simpatik dan parasimpatik beserta fungsinya. Jadi saraf simpatik dan parasimpatik ini fungsinya saling berkebalikan ya. Jadi untuk parasimpatik ini memperkecil pupil, yang simpatik memperbesar pupil. Kemudian parasimpatik memicu sekresi air liur, mempersempit bronkus paru-paru, memperlambat denyut jantung, memicu kerja lambung dan usus, memicu kerja pankreas, dan memicu kerja kantong empedu. Sedangkan untuk yang saraf simpatik ini menghambat sekresi air liur, memperluas bronkiolus, mempercepat denyut jantung,
menghambat kerja lambung dan usus, menghambat kerja pankreas, memicu pelepasan glukosa dari hati dan menghambat kantong empedu, memicu kerja kelenjar anak ginjal, menghambat pengosongan kandung kemih, dan memicu pengosongan kantong empedu. Nah, ada dua macam cara yang dilalui impuls, yaitu jalan panjang dan jalan pendek. Jalan panjang merupakan jalan impuls yang dikendalikan oleh otak berupa kegiatan-kegiatan yang kita sadari. Sedangkan jalan pendek ini terjadi pada gerak refleks. Nah, untuk gerak yang disadari, nanti reseptor saraf sensori ini akan menuju ke otak, dari otak saraf motorik, baru efektor. Sedangkan gerak refleks dari reseptor ke saraf sensori, ke sumsum tulang belakang, ke saraf motor, baru efektor. Berikutnya ada kelistrikan pada jantung. Nah, ini adalah gambar dari pusat kelistrikan pada jantung. Di sini ada nodus sinoatrial, kemudian ada nodus atrioventrikular, kemudian ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, berkas His, ventrikel kiri, serabut Purkinje. Nah, yang pertama, di sini ada nodus SA, ini akan memulai depolarisasi dari atrium kanan ke atrium kiri dalam 70 detik, dan dia akan terjadi kontraksi atrium. Kemudian yang kedua, di sini, ini gelombang depolarisasi nanti akan berlanjut ke nodus AV, dan nodus AV ini akan mengalami depolarisasi. Gambar yang ketiga, ini tadi. Nah, gelombang dari nodus AV ini akan melalui berkas His dan diteruskan ke berkas cabang. Nanti berkas cabang akan mengalami depolarisasi. Kemudian yang keempat ini, nantinya dia akan diteruskan ke jaringan Purkinje, endokardium, dan berakhir di epikardium. Kemudian akan terjadi kontraksi otot jantung. Setelah repolarisasi, miokardium nanti akan mengalami relaksasi. Berikutnya adalah kelistrikan pada tulang. Tulang ini mengandung kolagen dan apatit. Kolagen merupakan suatu bahan piezoelektrik, yaitu apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen, maka akan terbentuk potensial arus listrik searah yang kecil. Kolagen akan menghantarkan arus listrik dengan muatan negatif, sedangkan kristal mineral tulang atau apatit yang terletak dengan kolagen ini akan menghantarkan arus listrik dengan muatan positif. Pada sambungan antara kedua jenis semikonduktor ini, arus akan mengalir ke satu arah yang mengindukasi dan mengendalikan pertumbuhan dan regenerasi tulang. Nah, untuk hewan yang mengandung listrik, yang pertama ada ikan belalai gajah. Ini adalah gambar dari ikan belalai gajah. Ikan ini memiliki tonjolan seperti belalai dari kepala di sini. Nah, organ ini diselimuti oleh elektroreseptor yang berfungsi untuk pertahanan diri, komunikasi dan navigasi, serta mencari mangsa. Di bagian ekor ini dilengkapi dengan organ yang menghasilkan listrik khusus yang terdiri atas ribuan elektroplek. Yang kedua ada pari listrik, ini ya. Nah, ikan bertulang rawan ini memiliki organ menghasil listrik di kedua sisi kepalanya. Kejutan listriknya ini digunakan untuk mengusir predator dan menyetrum mangsanya. Yang ketiga ada belut listrik. Belut listrik ini memiliki 5.000 sampai 6.000 elektroplek yang menghasilkan listrik hingga 600 volt dan arus listrik 1 ampere atau 600 watt selama 2 milidetik. Jika diganggu, mereka dapat menghasilkan sengatan sebentar-sebentar selama 1 jam. Yang keempat ada hiu kepala martil. Ini adalah hiu kepala martil. Hiu ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau ampula Lorenzini sehingga dapat mendeteksi sinyal listrik yang lemah sekalipun dari mangsanya. Ampula ini nanti akan mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh hewan lain di bawah air sehingga memungkinkan martil untuk memindai mangsa dari dasar laut. Ampula Lorenzini ini juga dapat mendeteksi medan magnet bumi yang digunakan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak dalam medan magnet bumi. Berikutnya ada Echidna.
Hewan ini memiliki tubuh berduri dan moncong memanjang yang berfungsi baik sebagai mulut dan hidung. Sebagian moncong ini juga mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu menemukan mangsa seperti serangga sebagai makanannya. Sistem elektroreseptor ini berada di moncongnya ini. Kemudian echidna ini memiliki 400 elektroplek. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.